Initiating. System one loaded. Oke, kembali lagi sama aku Monodan. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang VLAN fundamental. Apa sih VLAN fundamental? Yuk kita bahas. Pernah nggak sih kalian mendengar kata VLAN? Dan sebenarnya VLAN itu apa sih? Jadi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah segmentasi pada sebuah jaringan sehingga menjadi beberapa jaringan kecil. Atau mudahnya, VLAN dianalogikan seperti sebuah gedung 4 lantai di mana keempat lantainya tergabung dalam satu segmen jaringan yang sama. Dengan menggunakan VLAN, sebuah jaringan bisa terpecah atau terbagi menjadi beberapa segmen yang berbeda. Biasanya sih dikelompokkan berdasarkan aturan tertentu seperti per lantai, per lorong, dan lain-lain pada sebuah gedung. Atau contoh lain, misalnya pada hard disk berkapasitas 100 GB dan Anda ingin membuat beberapa bagian khusus seperti 50 GB untuk aplikasi, 30 GB untuk file pendidikan, dan sisanya adalah sarana hiburan seperti video dan game. Maka dilakukan segmentasi, dan itulah tugas VLAN. Kapan VLAN dapat digunakan? Tentu saja ketika kita ingin membuat segmentasi jaringan yang berbeda. Misalnya pada suatu gedung 5 lantai yang tergabung dalam suatu segmen tadi, jika terjadi kerusakan atau bermasalah satu lantai, maka lantai yang lain akan terkena dampaknya. Diibaratkan seperti halnya wabah yang dapat melakukan penularan pada objek lain, maka untuk menghindari penularan tentunya diberikan pembatasan tertentu yang dikelompokkan berdasarkan situasi dan aturan yang diberlakukan. Itulah yang disebut segmentasi jaringan. Segmentasi pada VLAN membuat VLAN lain tidak terkena dampaknya sehingga VLAN di lantai lain tetap aman tanpa gejala kerusakan apapun. Contohnya pada gedung tadi, telah dilakukan segmentasi jaringan sehingga terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan lantai maupun yang lainnya. Lalu, jika salah satu bagian, misal pada lantai 5 terjadi kerusakan, maka lantai 1 dan 4 tetap akan berjalan secara normal karena ada segmentasi jaringan tadi. Oke, selanjutnya adalah macam-macam VLAN. VLAN itu terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama itu ada VLAN data yang bertugas membuat traffic data. Ada VLAN manajemen yang bertugas memanage di switch untuk konfigurasi secara remote ke switch. Ada VLAN voice yang bertugas membawa traffic berupa suara untuk perangkat yang memuat traffic suara. Dan terakhir ada native VLAN untuk melepas VLAN yang ada sekiranya tidak diperlukan lagi. Misalnya, ada dua switch, yaitu switch A dan switch B, dan keduanya saling terhubung. Pada switch A memiliki konfigurasi VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Begitu juga dengan switch B. Ketika memasang native VLAN di switch A dengan setting native 10, maka di switch B juga harus 10. Iya, keduanya harus sama. Karena jika berbeda, akan terjadi native VLAN mistake atau tidak akan terbentuk. Lalu di antara ketiga nilai VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30 tadi, dan dapat benar-benar jalur terhubung hanya VLAN 20 dan VLAN 30. Kok bisa ya? Karena VLAN 10 sudah di-untack atau sudah dilepas dan menjadi VLAN 0. Selanjutnya adalah manfaat VLAN. Apa aja sih manfaat dari penggunaan VLAN? Oke, yang pertama itu adalah mudah untuk menambahkan workstation baru dalam jaringan LAN. Misalnya pada switch 24 port, 4 client atau workstation terhubung. Membuat konfigurasi VLAN 50 atau karyawan diterapkan di port 1910. Jika ada karyawan baru yang masuk ke ruangan karyawan, maka tidak harus konfigurasi lagi, hanya menghubungkan station baru ke port 1-10. Misalnya terhubung ke port 5, maka ia sudah termasuk dalam VLAN 50. Kedua, itu mengurangi broadcast domain. Jika ada switch terhubung ke 3 PC, maka memiliki satu broadcast domain besar. Jika menggunakan VLAN, broadcast domain yang besar akan mengurangi ukurannya karena terpecah menjadi 3 broadcast domain. Jadi, berbeda PC akan berbeda broadcast domainnya.
Yang ketiga, mudah untuk mengubah konfigurasi jaringan LAN. Misalnya gedung 3 lantai dengan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Jika ingin mengubah konfigurasi VLAN 20 atau melakukan penambahan, maka VLAN 10 dan VLAN 30 tidak akan ikut bertambah konfigurasinya. Hal ini dikarenakan menggunakan VLAN. Jika tidak menggunakan VLAN, misalnya satu VLAN konfigurasinya berubah, maka VLAN lain ikut berubah. Yang keempat, mudah untuk mengontrol network traffic. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada gedung 4 lantai, misalnya ada masalah di lantai 3, maka yang perlu dicek hanya VLAN di lantai tersebut, karena segmennya terpisah dengan lantai lain dan lantai lain tidak akan terkena dampaknya. Yang kelima, keamanan jaringan lebih terjamin. Bagaimana bisa keamanan lebih terjamin? Diilustrasikan sebagai berikut. Pada gedung 3 lantai dengan lantai 1 untuk umum, lantai 2 untuk karyawan, dan lantai 3 berisi data penting. Jika suatu hari ada seorang hacker yang menyerang di lantai 1, jika tidak menggunakan VLAN, maka hacker tersebut bisa mendapat data yang ada di lantai 3, karena lantai 1 dan 3 masih terhubung. Untuk itu, menggunakan VLAN, setiap lantai tidak berada pada segmentasi yang sama. Jadi otomatis bakal mengurangi kemungkinan akan diserang hacker ya. Selanjutnya adalah tipe-tipe VLAN. Yang pertama adalah port based, yaitu VLAN yang melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN itu sendiri. Jika port dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port harus berfungsi menjadi port trunk atau VTP. Yang kedua adalah MAC address based, yaitu VLAN yang pengelompokannya didasarkan pada MAC address. Jadi, setiap switch memiliki tabel MAC address dari setiap PC beserta kelompok VLAN tempat PC itu ada. Dan yang terakhir adalah protocol based. Karena VLAN berada pada layar 2 OSI, maka penggunaan protokol yaitu IP dan IP extended sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah pada VLAN. Jika ada VLAN yang bermasalah, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Oke, jadi pertama-tama kita harus mengecek kondisi fisiknya. Apakah portnya aktif? Jika tidak, maka kita harus memindahkan VLAN ke port yang kosong. Jika yang masalah kabelnya, maka harus ganti kabel dengan kabel yang baru. Jika port dan kabel bagus, maka kita cek konfigurasi switch dan router. Kita lihat konfigurasinya, apakah bermasalah atau tidak. Jika tidak bermasalah, kita lihat apakah link yang digunakan sudah trunking. Jika linknya bermasalah, kita bisa troubleshoot, mengubah link menjadi trunking. Jika sudah baik, maka kita cek konfigurasi VLAN, apakah sudah baik, mungkin di spanningnya atau di inter VLAN-nya. Selanjutnya adalah Dynamic Trunking Protocol atau DTP. DTP apaan lagi? Tadi VLAN, terus VTP, sekarang DTP. Oke, jadi DTP atau Dynamic Trunking Protocol merupakan protokol buatan Cisco atau Cisco Property yang berfungsi untuk membuat status switch port secara otomatis. Hanya dapat digunakan untuk bersama vendor Cisco ya. Dan DTP sendiri itu punya beberapa manfaat. Pertama, dapat membuat mode switch port otomatis dengan aturan mengenai mode tertentu. Yang ini akan dijelaskan di bagian berikutnya ya. Yang kedua, jika kita tidak mengetahui mode switch port pada switch tetangga, maka kita bisa menggunakan DTP. Dan yang terakhir, kita tidak perlu mengatur mode switch port secara manual. Oke, selanjutnya adalah mode pada DTP. Berdasarkan tabel DTP di atas, mode pada DTP akan berlangsung otomatis, kecuali pada dua keadaan, yaitu ketika terang bertemu dengan akses dan sebaliknya. Pada kondisi tersebut, tidak dapat memuat koneksi. VTP atau VLAN Trunking Protocol merupakan salah satu Cisco property yang berfungsi untuk mengolah VLAN yang telah dikonfigurasi pada jaringan switch. Artinya, hanya perangkat siswa saja yang dapat menggunakan DTP dan VTP.
VTP sendiri memiliki beberapa manfaat. Pertama, konfigurasi yang konsisten. Misalnya ada 3 switch yang saling terhubung, lalu konfigurasi VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 pada switch pertama dan switch kedua, dan konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20 pada switch ketiga. Inilah yang dimaksud dengan ketidakkonsistenan dalam membuat konfigurasi VLAN. Sedangkan pada VTP dapat membuat konfigurasi secara konsisten. Karena pada VTP, jika switch pertama kita konfigurasi VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30, maka otomatis VLAN ini akan tersebar ke switch 2 dan switch 3. Dengan syarat, switch yang dikonfigurasi memiliki jabatan sebagai server. Yang kedua, mudah dalam monitoring traffic VLAN. Mengapa disebut mudah? Karena kita dapat memonitoring traffic VLAN hanya dari switch server saja. Jika tidak menggunakan VTP, maka kita harus mengerjakan hal persatu. Dan yang ketiga, menambah VLAN hanya dari satu switch saja. Menambah VLAN hanya cukup dari satu switch, karena switch yang menjadi server akan menyebarkan VLAN yang sudah dikonfigurasi ke klien-klien lainnya. Apa saja sih yang harus diperhatikan pada VTP? Yang pertama adalah nomor revisi dari switch yang akan dimasukkan ke VTP. Switch memiliki nomor revisi. Defaultnya nomor revisi adalah 0. Jadi misal kita memiliki 3 switch yang terhubung, maka ketiganya memiliki nomor revisi yang sama defaultnya, yaitu 0. Jika kita mengubah satu mode switch menjadi server, otomatis nomor revisi server akan menjadi lebih besar dari yang lainnya. Karena aturan pada VTP, nomor revisi yang besar akan menjadi server dari VTP. Yang kedua adalah domain harus sama. Syarat untuk terbentuk dengan VTP: pertama, jalur yang digunakan harus terangking, dan kedua, domain name harus sama. Jika domainnya tidak sama, nantinya switch tidak akan terbentuk atau switch tidak akan membentuk jaringan VTP. Oke, selanjutnya mode pada VTP. Yang pertama adalah server. Pada VTP, mode ini adalah pemimpin atau pusat dari VTP. Mode inilah yang memanage VLAN-VLAN yang ada pada switch dalam jaringan VTP. Server bisa meng-create, mengedit, ataupun menghapus VLAN-VLAN yang ada di jaringan VTP. Yang kedua adalah klien. Fungsinya untuk menerima, hanya bisa menunggu dan menerima VLAN-VLAN yang dibuat server. Misal switch jadi mode klien, maka ini tidak bisa manage VLAN yang ada di VTP tersebut. Yang ketiga adalah transparent. Mode yang tidak menerima konfigurasi atau penambahan VLAN dari VTP server, sehingga dia langsung memberikannya ke mode klien. Transparent juga dapat membuat, mengedit, dan menghapus VLAN, namun hanya untuk dirinya sendiri dan tidak disebar ke mode lain. Oke, sekian dulu ya penjelasan dari aku. Sampai ketemu di next video. Bye bye.